Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Namaku Syifa, mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas swasta di kota Yogyakarta. Skripsi membuatku hampir gila. Dibimbing oleh dosen yang menuntut sempurna, membuat semangatku kian luruh. Untuk menghilangkan kepenatan, aku memutuskan untuk rehat sejenak dari kampus. Aku punya kekasih, Rehan namanya. Kami menjalin hubungan baru 3 bulan berjalan. Saat itu, aku tanpa sengaja bertemu dengannya lewat sosial media. Aku yang saat itu memang sedang butuh perhatian, menerima pernyataan cintanya dengan senang hati. Hingga suatu siang, aku menerima telepon dari orang yang tak dikenal. Halo, sapaku saat mengangkat telepon dari nomor yang tidak dikenal itu. Bisa bicara dengan Mbak Syifa? Tanya perempuan di seberang sana. Saya sendiri, ada yang bisa dibantu? Sahutku kemudian. Oh maaf, mau tanya, apa hubungan Mbak Syifa dengan Rehan? Celetuknya tanpa basa-basi. Maaf, kenapa ya? Mbak tanya-tanya begitu? Emangnya Mbak siapanya Mas Rehan? Protesku dengan nada suara agak tinggi karena kesal. Kamu pacarnya Rehan kan? Tanpa menjawab pertanyaanku, perempuan itu malah balik bertanya. Kalau iya memang kenapa? Sungutku karena emosi. Oh, sudah berapa lama kalian pacaran? Tanyanya lagi. 3 bulan, jawabku ketus. Sebenarnya dalam hati merasa risih dengan pertanyaan yang bersifat pribadi. Tapi tak apalah, kulayani aja apa mau perempuan itu. Hah? 3 bulan ya? Sahutnya. Masih bisa kudengar dia tertawa. Entah apa yang lucu dari jawabanku itu. Kalau aku sudah jadi pacarnya 7 tahun. Sambungnya lagi dengan nada sedikit angkuh. Dek, lidah ini keluh untuk sekedar bertanya. Apa yang aku dengar barusan? Perempuan ini menyebut kalau dia dengan Mas Rehan sudah menjalin hubungan selama 7 tahun. Kutarik nafas panjang dan kuhembuskan perlahan. Sejenak suasana menjadi hening, hingga akhirnya ku beranikan diri bertanya padanya. Maaf, Mbak tidak sedang bercanda kan? Ucapku penuh penekanan. Buat apa aku bercanda? Asal kamu tahu saja sebenarnya, aku dan Rehan juga sudah mulai merencanakan pertunangan. Tapi sepertinya harus aku pikirkan lagi setelah tahu semua ini, terangnya panjang lebar. Pikiranku masih memihak Mas Rehan. Mana mungkin dia tega membohongiku? Mungkin saja perempuan ini dari masa lalu Mas Rehan dan belum bisa move on darinya. Aku harus berpikir positif kalau perempuan ini hanya ingin menghancurkan hubunganku saja. Kalau kamu masih tidak percaya, bagaimana kalau kita bertemu secara langsung? Agar semuanya jelas, kamu tak usah takut, aku tak akan melakukan hal di luar batas, serunya padaku. Baiklah, tapi bukan hari ini. Mungkin lusa aku baru bisa bertemu denganmu. Kusanggupi ajakannya itu, agar aku tahu sebenarnya hubungan mereka sudah sampai mana. Kalaupun aku harus mundur, ya aku akan mundur. Oke, kabari aku saja di nomor ini kalau sudah ada waktu, ucapnya lalu mematikan telepon. 2 hari kemudian seperti janjiku pada perempuan itu, akhirnya aku menemuinya di sebuah kafe yang tak jauh dari kampusku. Saat aku tiba di kafe, ternyata perempuan itu sudah datang lebih dulu. Syifa bukan? Sapanya seraya tangannya diarahkan kepadaku untuk berjabat tangan. Iya, maaf, dengan Mbak siapa? Tanyaku kuulurkan tanganku untuk menerima jabatan tangannya. Shena, ucapnya sambil mempersilakanku duduk. Sebelum pembicaraan serius dimulai, kami terlebih dahulu memesan makanan dan minuman. Oke, sekarang aku tanya, betulan kamu pacaran dengan Rehan? Tanyanya membuka obrolan. Iya benar, kami memang pacaran. Tapi sumpah, aku tidak tahu kalau Mas Rehan sudah punya pacar. Karena kepadaku dia mengaku masih sendiri. Ucapku dengan kepala tertunduk penuh penyesalan.
Aku tidak mau nantinya dicap sebagai perebut kekasih orang alias pelakor, karena memang kenyataannya Mas Rehan tidak mengatakan kalau dia sudah punya pacar dan akan merencanakan pertunangan. Sudah, santai saja. Aku kemari bukan untuk melabrak atau menyalahkanmu. Aku hanya ingin memastikan saja kalau benar Rehan itu bukan orang yang setia, ucap Shena. Ku dengar helaan nafas panjang ketika dia selesai berkata demikian. Sebenarnya sudah lama aku ingin putus dari Rehan, tapi keluarga besarku terlanjur jatuh hati padanya, sehingga sulit meyakinkan keluargaku kalau Rehan itu pembohong. Imbuhnya lagi tertunduk lesu. Kenapa Mbak? Bukankah kemarin bilang kalau kalian mau bertunangan? Sahutku sedikit terkejut. Sesekali kucuri pandangan pada perempuan yang kini duduk bersebelahan denganku. Dapat kutangkap ada beban berat yang sedang dia pikul. Sebenarnya siapa Mas Rehan? Karena memang baru kenal dan hanya lewat sosial media. Aku belum tahu betul seluk-beluknya. Bodohnya aku yang tidak mencari tahu terlebih dahulu latar belakangnya. Aku dan Mas Rehan memang sudah beberapa kali bertemu dan menjadi lebih intens ketika kami sudah menjalin hubungan. Tetapi bukan serta-merta itu membuatku tahu latar belakangnya. Mungkin lewat Shena ini sedikit banyak aku bisa mencari tahu informasi tentangnya. Mbak, tegurku ketika aku melihat Shena melamun. Iya, maaf, malah jadi melamun begini. Balasnya sedikit kaget karena teguranku. Lalu apalagi tujuanmu ingin bertemu denganku selain memastikan hubunganku dengan Mas Rehan? Tanyaku seraya meneguk minumanku hingga tak tersisa. Kamu tahu siapa Rehan sebenarnya? Tanyanya dengan tatapan tajam ke arahku. Baru saja aku berpikir mencari tahu tentang Mas Rehan lewat dia, ternyata dia bisa juga menebak apa yang aku pikirkan. Batinku dalam hati. Belum sepenuhnya. Adakah hal lain yang sekiranya harus aku ketahui darimu sekarang? Jawabku penasaran. Terdengar helaan nafas berat dari perempuan cantik itu, seperti enggan mengucapkannya. Seketika perasaanku jadi tidak enak saat melihat perubahan wajah yang ditunjukkan olehnya. Ada, dan kamu harus tahu itu, karena ini sangat penting. Aku yakin Rehan belum menceritakan ini padamu, balasnya menggebu. Apa itu? Pekiku dengan nada sedikit tinggi. Tanpa kusadari tatapan pengunjung lain mengarah kepadaku. Dengan tertunduk malu aku mencoba menarik nafasku dalam-dalam supaya hati ini sedikit lebih tenang. Rehan itu sebenarnya sudah menikah dan masih dalam tahap bercerai dengan istrinya terdahulu, jelas Shena padaku. Mataku membulat sempurna, mencoba mencerna apa yang barusan Shena katakan. Tidakkah aku salah mendengar? Apa? Teriakku spontan, terkejut dan tak percaya dengan apa yang aku dengar barusan. Coba kamu lihat ini. Shena menyodorkan ponselnya padaku. Dia menunjukkan sebuah foto, satu orang perempuan dan satu anak laki-laki. Ini istrinya Mas Rehan, dan anak laki-laki ini siapa? Tanyaku penasaran. Ini foto istrinya dan anaknya Rehan. Jawabannya yakin, sungguh membuat hatiku sakit. Betapa bodohnya diriku menerima laki-laki yang belum aku tahu asal-usulnya. Telah kuserahkan semua padanya, tapi kenyataan yang kuterima hari ini sungguh membuatku merasa hancur. Aku tidak mau ada korban Rehan lagi. Maka dari itu saat aku tahu Rehan ada hubungan denganmu, aku segera mencari tahu. Dan entah bagaimana caranya nomormu ini tersimpan di emailku. Mungkin tanpa Rehan sadari dia menyimpannya di sana. Jelasnya panjang lebar. Setelah pertemuan itu tak henti-hentinya aku menyalahkan diri sendiri dan merutuki kebodohanku. Tipu muslihat seperti apa yang dipakainya hingga aku mau menyerahkan diriku pada Mas Rehan. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tidak bisa lagi kukembalikan seperti sedia kala. Aku hanya berharap dia bisa berubah dan setia hanya pada satu wanita. Shena sudah tidak mengharapkan apa-apa dari hubungannya dengan Mas Rehan. Mungkin dengan begitu Mas Rehan hanya akan fokus pada diriku saja dan mau mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan padaku.
Masalah dia akan menjadi duda, aku tak akan mempermasalahkannya, asalkan dia mau tulus menyayangi dan mencintaiku. Hingga tiba saatnya nanti aku akan tanyakan perihal statusnya itu. Beberapa hari kemudian pertemuanku dengan Mas Rehan masih seperti biasa. Sebisa mungkin aku tidak menunjukkan gelagat yang akan membuatnya curiga. Siang itu Mas Rehan mengajakku ke sebuah mall. Setiap kali hendak bertemu, kita berangkat sendiri-sendiri, karena memang rumah kita yang berlawanan arah. Dulu aku merasa tidak keberatan. Untuk seseorang yang aku cintai, pasti apapun itu kulakukan. Tapi sekarang terasa ada sedikit perbedaan. Namun segera ku tepis pikiran itu. Jangan sampai nanti saat bertemu aku hanya membuatnya menjadi tak nyaman. Saat sudah berada di mall, segera ku ambil ponselku dan menghubungi Mas Rehan. Tersambung, namun tak juga dia mengangkatnya. Beberapa kali ku coba tetap saja tidak diangkat. Akhirnya ku putuskan untuk menunggunya di lantai 3, tempat di mana bioskop berada. Sampai duduk di tempat yang disediakan, aku bisa melihat suasana di lantai dasar mall. Mata ini menyipit kala melihat seorang lelaki mirip Mas Rehan dengan seorang wanita muda nan seksi. Tapi lagi-lagi segera ku tepis pikiran aneh di kepalaku itu. Mungkin dia hanya mirip saja dengan Mas Rehan. Tak mungkin itu Mas Rehan, ucapku pelan seraya ku coba menghibur diriku sendiri. Saat melamun tiba-tiba aku dikejutkan dengan getaran ponselku. Segera ku ambil dan menjawab panggilan yang ternyata dari Mas Rehan. "Kamu di mana sayang? Aku sudah ada di depan studio bioskop," tanyanya padaku. "Masih di kursi tunggu Mas, aku menunggu kabar darimu. Beberapa kali aku telepon tidak diangkat. Kamu kemana saja?" jawabku sedikit emosi. "Maaf ya sayang, tadi aku sedang antri di toilet." "Sayang, cepat kemari. Aku sudah menunggu di depan studio 1, jelasnya padaku. "Ya sudah, aku ke sana ya." Tanpa menunggu jawabannya, aku matikan telepon dan segera beranjak menuju studio 1. Ketika diriku bertemu dengan Mas Rehan, mataku tak bisa berkedip. Baju dan topi yang dia pakai saat ini sama dengan pria yang tadi aku lihat di bawah. Berarti dugaanku benar, laki-laki itu adalah Mas Rehan. Lalu siapa perempuan itu? Pikiranku mulai bertanya-tanya tak karuan. Namun aku coba menahannya hingga selesai menonton nanti. Sembari menunggu film dimulai, Mas Rehan tiba-tiba meminjam kartu perdanaku. Entah untuk apa, aku juga tidak tahu. Tanpa rasa curiga menyerahkannya padanya setelah ku lepas dari ponselku. Kulihat dia memasangkan kartu perdanaku pada ponselnya, lalu dengan serius mengecek daftar kontak yang tersimpan di dalamnya. Aku sebenarnya penasaran, tapi aku tak memiliki waktu untuk menanyakannya, karena dia segera mengembalikan kartu perdanaku begitu film dimulai. Selesai menonton film, Mas Rehan mengajakku keliling mall dan membelanjakanku pakaian, tas, dan sepatu. Sebenarnya aku tahu maksud dan tujuannya memberikannya semua itu. Bodohnya, aku menerima semuanya dengan mudah dan tak bisa menolak ajakannya untuk singgah di hotel. Walaupun aku tahu kebenaran Mas Rehan kemarin, tetapi entah kenapa aku masih saja mau menerima ajakannya. Hatiku memberontak tapi tubuhnya tak bisa menolak. Aku menangis dalam hati. Kali ini sesak luar biasa yang kurasakan. Tanpa terasa setetes air mataku jatuh begitu saja. Segera ku tepis sebelum dirinya mengetahuinya. Seperti seorang wanita pekerja asusila, dengan bodohnya aku mau menuruti nafsunya hanya karena diberikan sesuatu. Miris sekali. "Nanti kamu pulang sendiri ya sayang. Aku ada janji bertemu dengan klien di dekat sini," ucapnya tanpa melihatku. Lalu ku jawab dengan anggukan kepala. Dalam diam batinku menangis. Sungguh hinanya diri ini. Seperti tak ada harga diri sama sekali. Maafkan hambamu yang hina ini ya Allah. Dalam hati aku berkata bahwa ini terakhir kali aku melakukan dosa besar ini. Maafkan aku ibu, maafkan aku ayah. Sebelum pulang ke rumah, aku singgah di sebuah masjid. Kutumpahkan segala rasa yang ada di sana. Tangis penyesalanku pecah memohon ampunan padanya. Ya Allah, masih pantaskah aku bersimpuh kepadamu?
Saat masih berada di masjid, tanpa aku sadari ada seorang laki-laki yang tengah memperhatikanku. Dari gaya berpakaiannya bisa aku simpulkan bahwa dia seorang ustadz. Ketika mataku menoleh ke arahnya, buru-buru dia mengalihkan pandangannya dariku. Tak begitu aku pedulikan orang itu, karena masalah yang saat ini sedang aku hadapi saja sudah membuatku pusing. Setelah hatiku benar-benar tenang, kuputuskan untuk segera pulang. Hari pun sudah menjelang malam. Segera ku naiki motor dan menghidupkannya dengan tenang. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada yang memanggilku dari arah belakang. Mbak, tunggu, teriaknya padaku. Seketika aku menoleh ke arah belakang. Ternyata pria yang sedari tadi memperhatikanku di masjid tengah berlari menghampiriku. Tunggu mbak, serunya lagi dengan nafas terengah-engah karena berlari. Ini punyamu kan? Pria itu menyodorkan ponsel yang mirip sekali dengan ponselku. Segera ku periksa ke dalam tas dan ternyata benar itu adalah ponselku. Iya, terima kasih mas, balasku seraya membungkukkan setengah badan. Lain kali hati-hati mbak, jangan banyak melamun, katanya lagi. Kutanggapi hanya dengan senyuman. Malu rasanya sampai ada orang yang menegurku begitu. Aku pun segera melaju motorku setelah pria itu kembali ke masjid. Begitu sampai di rumah, tubuhku terasa mau ambruk. Rasa lelah dan kantuk mulai menyerang. Aku pun segera mandi kemudian merebahkan tubuh ini di atas kasurku yang empuk. Perlahan mata ini semakin berat hingga akhirnya aku pun terpejam. Suara alarm ponsel membangunkanku. Sudah pukul 4:30 pagi ternyata. Kenapa malam cepat sekali berlalu? Segera bangkit dari tempat tidur, aku mengambil air wudhu untuk menunaikan sholat subuh. Tak henti-hentinya aku memohon ampun pada Sang Pemberi hidup. Berharap masih ada kesempatan untukku bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Hari ini rencananya aku akan ke kampus. Ada tekad dalam hati ingin segera menyelesaikan kuliahku yang sempat tertunda. Semoga saja dosen pembimbingku tidak begitu mempersulitku dalam menyusun skripsi. Sebelum berangkat ke kampus, ku ambil ponselku dan mengirim pesan pada Lala sahabatku. La, hari ini ke kampus nggak? Bunyi pesanku padanya. Temani aku ke perpustakaan ya lah, pesanku lagi. Hingga 10 menit ku tunggu belum ada jawaban dari Lala. Akhirnya ku putuskan untuk langsung berangkat ke kampus. Mana tahu nanti dia sudah di kampus saat aku sampai, karena dia kos di dekat kampus. Setelah setengah jam perjalanan dari rumah menuju kampus, akhirnya sampai juga. Bergegas ku parkirkan motor metikku dan langsung menuju ke depan kantor jurusanku. Dan benar saja dugaanku, dari kejauhan sudah kulihat Lala bersama teman-teman yang lain sedang menunggu giliran untuk bimbingan skripsi. Lala, kok aku kirim pesan tidak dibaca sih? Sungutku kesal saat bertemu dengannya. Baru juga datang sudah marah-marah tak karuan, protesnya padaku. Bibirku langsung mengerucut mendengar ucapannya. Tumben kamu berangkat ke kampus? Biasanya juga hanya sibuk dengan pacarmu. Sindirannya berhasil membuat mukaku memerah. Apa sih kamu lah? Siapa juga yang pacaran terus? Aku sambil berlalu ke meja dosen pembimbingku yang kebetulan kosong. Kuhembuskan nafas perlahan. Tak bisa kupungkiri setelah beberapa bulan tidak ke kampus ada perasaan tegang dan gugup ketika akan menghadap pada dosen. Ini pertama kalinya aku bertemu dosen pembimbingku setelah setengah tahun aku memutuskan untuk cuti. Semoga semuanya berjalan sesuai rencana. Selesai bimbingan, kumanfaatkan untuk temu kangen dengan Lala. Memang selama aku jarang ke kampus, kita juga jadi jarang bertemu. Lala itu teman pertamaku di kampus ini dan sekarang menjadi sahabatku. Tapi untuk masalahku dengan Mas Rehan belum berani aku ceritakan padanya. Aku takut dia akan menjauhiku nantinya. Kalau sudah ngobrol berdua dengan Lala, aku jadi tak ingat waktu. Bahkan saat ponselku berdering nyaring saja tak kuhiraukan. Nanti saja aku cek kalau sudah di rumah, begitu pikirku. Namun semakin kuabaikan, semakin sering ponselku berdering. Aku mencoba melirik layar ponsel karena penasaran. Dan benar saja, semua panggilan itu dari Mas Rehan. Padahal tadi pagi aku sudah menjelaskan kalau hari ini aku pergi ke kampus.
Merasa tak tenang, ku ambil ponselku untuk memberi kabar padanya. Namun mataku membulat sempurna begitu melihat jumlah panggilan yang dia buat. Ada 50 kali panggilan tak terjawab dan puluhan pesan darinya. "Sayang, sudah pulang belum?" Pesan pertama. "Masih di kampus ya? Mas telepon kok tak diangkat?" Kirimnya lagi. Angkat teleponku dan masih banyak lagi pesan darinya yang berisi makian dan juga ancaman. Dadaku bergemuruh hebat. Kenapa isi pesannya jadi begini? Setauku Mas Rehan bukan orang yang seperti itu. Lalu segera ku balas pesannya itu. "Maaf Mas, tadi bimbingan dosennya agak lama dan aku tak mendengar telepon darimu." Ponselku aku heningkan. Bunyi pesanku padanya. "Bohong, pasti sekarang kamu sedang bersama laki-laki lain kan?" Balasan pesan darinya. "Apaan sih Mas? Aku tuh capek mikir skripsi, malah kamu tuduh yang aneh-aneh." Emosiku tak tertahan saat diri ini dituduh sedang berselingkuh. "Oke, kalau kamu tak melakukan apa yang aku tuduhkan, kita ketemuan sekarang di kafe biasa. Sekarang," perintahnya penuh penekanan. Tanpa membalas pesannya, aku dengan berat hati berpamitan pada Lala. Dengan berbohong, ku katakan padanya bahwa aku harus pulang karena ada acara di rumah. Sepanjang perjalanan ke kafe, pikiranku tak menentu. Ancaman Mas Rehan sangat membebaniku. Apalagi saat dia menyinggung soal fotoku yang akan dia sebar di sosial media jika aku tak menuruti perkataannya. Inikah sifat asli Mas Rehan? Apa yang jadi keinginannya harus segera terpenuhi. Siva, kenal dari mana kamu laki-laki seperti itu?" Makiku pada diri sendiri. Aku jadi takut kalau ancamannya itu ia lakukan betulan, mengingat dia pandai sekali mengedit foto atau video. Jangan sampai dia melakukan hal-hal aneh yang bisa merugikanku. Aku masih ingin menyelesaikan kuliahku. "Apa-apaan sih Mas? Pakai ancam-ancam segala," protesku saat baru saja tiba di kafe. "Maaf sayang, aku khilaf karena kamu kukirimi pesan dan telepon puluhan kali tidak diangkat." "Mas kan takut kamu sudah mempunyai kekasih lain," jawabnya membela diri. "Aduh mas, kugelengkan kepala tanda tak mengerti jalan pikirannya. Kan tadi pagi sudah aku bilang kalau aku mau ke kampus untuk bimbingan skripsi," jawabku kesal. Iya, aku minta maaf," senyuman tersungging di bibirnya. "Terus ancaman tadi itu apa maksudnya?" tanyaku lagi. Rasa penasaran masih saja menyelimuti hatiku, seperti masih ada yang janggal dengan sikapnya kali ini. "Ancaman itu hanya akal-akalanku saja, Dek. Maaf ya," balasnya sambil tersenyum lebar hingga memperlihatkan barisan giginya yang rapi. Aku tak suka kalau begitu. Kulipat kedua tangan di depan dada, tanda aku sedang protes. Oke sayang, sekarang kita makan dulu ya. Habis itu kita pergi, ucapnya. Tangannya menyentuh lenganku lembut. Saat sedang makan, tiba-tiba ponsel Mas Rehan berdering. Tanpa sengaja kulihat ada nama Rina di layar ponselnya. Seakan menyadari tatapanku, Mas Rehan segera memasukkan ponselnya ke dalam kantong celananya. Rina siapa mas? Tanyaku penasaran. Biasa klien, sudah kita lanjut makan saja ya, elaknya dengan pura-pura tenang. Namun aku tak mau percaya begitu saja. Lalu kupaksa Mas Rehan untuk memberikan ponselnya padaku. Awalnya dia menolak, tapi setelah aku mengancam akan putus darinya, akhirnya dia dengan ragu memberikan ponselnya padaku. Ponsel masih berdering dan nama Rina masih terpampang nyata di layarnya. Kuangkat panggilan tersebut untuk memastikan siapa Rina tersebut. Dan aku seketika terkejut saat mendengar suara anak kecil dari seberang telepon. Papa kapan pulang? Aku sama ibu sudah kangen, ujar anak itu manja. Aku masih mematung, namun segera sadar dan mengubah mode ke loudspeaker. Kulihat Mas Rehan tertunduk lemas saat mendengar suara anaknya di panggilan tersebut. Lalu tak lama kumatikan panggilan itu dan mulai menginterogasinya. Siapa anak itu mas? Tanyaku tegas. Aku bisa menjelaskan semuanya dek, dengarkan aku dulu, jawabnya dengan tatapan penuh harap. Aku capek mas, aku tak perlu mendengarkan penjelasanmu.
Aku sudah tahu semuanya. Mulai saat ini kita akhiri saja hubungan tak berarti ini, ucapku sembari menahan emosi. Jangan sayang, aku tak ingin kita putus. Aku mencintaimu, ucapnya sambil memasang wajah tak berdosa. Cukup, aku tak ingin mendengar apapun dari mulut busukmu itu. Terima kasih atas semuanya, tapi maaf, aku harus pergi. Tegasku seraya pergi meninggalkannya yang masih duduk di kursinya. Dia mencoba menahanku untuk tidak pergi, bahkan sempat mengancam akan menyebarkan fotoku tanpa busana di sosial media. Namun aku sudah tak peduli, aku sudah muak dengan semua sikapnya yang sangat manipulatif. Aku tak mau lagi terjerembab ke dalam hubungan yang beracun. Aku ingin bertobat dan kembali menjalani hidupku dengan sebaik mungkin. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa sebelum menjalani sebuah hubungan, ada baiknya jika mengenal lebih jauh calon pasangan kita. Jangan serta-merta menjalin hubungan hanya karena rasa suka, apalagi jika sampai memberikan kehormatannya seperti Syifa. Untungnya Syifa diberikan petunjuk dan lebih memilih kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya semakin memburuk. Bayangkan jika dia memilih untuk melanjutkan hubungannya dengan alasan cinta. Sudah dipastikan hidupnya akan semakin berantakan. Mengingat sifat Rehan yang suka mengancam dan tak cukup dengan satu wanita saja. Nah, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.